yang terakhir sampai terima kasih atas kesempatannya dan waktunya juga dengan kesediaan Bapak kami bisa berjumpa untuk meminta ya, informasi dan klarifikasi tentang apa yang ingin kami gali dari permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah Bapak punya pengalaman yang luar biasa, udah jauh melampaui ya kami yang baru-baru ini gitu ya Pak. Jadi kami kan terkait KPP ini ada macam tugas untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika khususnya. Ya, jadi kami anggap Bapak sebagai pakar yang sudah berkecimpung di bidang pendidikan matematika ini sudah bertahun-tahun, ya mungkin pernah menemukan sebuah kejanggalan ataupun kejadian di mana pelajaran matematika itu yang menjadi momok salah satunya di sekolah itu. Nah, pasti kok bisa sampai sekarang itu masih terlarut masalah masih aja ada gitu ya, jadi kami mungkin mengangkat beberapa permasalahan seperti motivasi kerja siswa, kemudian kemampuan matematis siswa yang menjadi dasar kemampuan yang seperti yang disebutkan oleh NCTM itu, yang misalkan konsep dulu, kemudian pemecahan masalah, kemudian bagaimana mengasosiasi dan menerapkan kita menerapkan pembelajaran hot di dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya klarifikasi itu masalah motivasi siswa. Kalau menurut pandangan Bapak ini yang sudah Bapak pernah singgahi sekolah-sekolah maupun Bapak sebelum jadi pengawas itu kan jadi guru dan jadi kepala sekolah sempat gitu. Bapak sekarang juga sebagai pengawas. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap motivasi belajar siswa kita umumnya di Beleleng ini, Pak? Baik, kalau melihat motivasi siswa yang sangat bervariasi ya. Ada yang suka belajar, ada yang tidak senang belajar, ada juga yang mau belajar kalau akan ada ulangan. Memang beragam ya. Sesungguhnya motivasi belajar itu bisa digali, bisa ditumbuhkan oleh guru ya, dengan beberapa cara. Yang pertama, guru harus memastikan bahwa apa yang akan diajarkan, apa yang akan ditugaskan kepada siswa itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Dilihat dari kematangan siswa, dilihat dari pengalaman siswa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah minat siswa, gaya belajar siswa, karakter siswa ya, termasuk juga lingkungan siswa di luar sekolah, lingkungan di rumahnya. Nah, inilah yang dipentingkan adalah kepekaan guru. Nah, yang banyak terjadi, terutama ini guru matematika yang menjadi memang tantangannya di sini ya. Yang banyak terjadi adalah guru tidak atau kurang peka terhadap keinginan siswa gitu. Jadi menganggap siswa itu sama, minatnya sama, kemampuannya sama, apa yang diberikan kecepatan mereka untuk menerima juga sama. Nah, itu pandangan yang keliru, sehingga wajar kalau terus siswa ada yang cocok dengan pembelajaran itu, senang dia belajar matematika. Ada yang tidak cocok, tidak suka dia belajar itu. Nah, jadi pengaruh guru besar sekali untuk menumbuh kembangkan motivasi belajar. Nah, jadi pengalaman saya sebagai guru ya boleh dikatakan hampir 30 tahun menjadi guru ya, sebelum terus menjadi kepala sekolah ya dan pengawas sekolah. Kebetulan prinsip saya mengajar itu adalah bagaimana saya membuat siswa itu senang belajar, bukan bagaimana saya menghabiskan materi, bukan. Bagaimana saya membuat siswa saya senang dulu dengan pelajaran matematika. Masalah dia akan belajar lebih lanjut, itu harapan kita. Ya, dia bisa belajar di rumah dengan berbagai sumber belajar yang ada.
Nah, jadi tugas guru yang utama adalah membuat siswanya senang belajar. Nah, inilah guru berperan sebagai fasilitator, ya, bukan sebagai sumber ilmu ya. Guru sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan guru harus memastikan apa yang diajarkan itu bisa dipahami oleh. Nah, ini yang sering terlupa. Ya, saya sudah mengajar, tapi sudah mengajar, apakah sudah dipahami oleh siswa? Guru sendiri tidak tahu. Dipahami belum ya? Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya adalah guru harus selalu merefleksi pembelajarannya setiap selesai mengajar. Merenunglah, saya mengajar selama 2 kali 40 menit tadi. Bagaimana saya selama 2 kali 40 menit itu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, ya. Apakah semua yang saya sajikan tadi atau saya libatkan anak-anak dalam pelajaran tadi semua dipahami atau belum oleh anak-anak? Kalau jawabannya belum, itu gagal guru. Tapi kalau jawabannya semua anak senang belajar, walaupun memang hasil ulangan mereka ya janganlah menargetkan 100 semua ya, karena kita sadar betul bahwa kemampuan anak kita bervariasi. Tapi guru bisa membuat anak senang belajar, guru yang sukses. Nah, itu prinsip saya. Iya. Nah, ini ya Pak, kan yang pertama itu ya kita harus buat siswa itu senang belajar. Nah, terkadang begini Pak, kalau misalkan seperti siswa-siswa saya sekarang ini, ya dalam tanda kutip ya kebanyakan siswanya itu agak susah dikasih tahu Pak. Nah, jadi yang kadang-kadang saya juga berpikir nih gimana caranya saya bisa agar disenangi oleh siswa, kemudian siswa itu mau belajar, kemudian siswa itu mau nurut sama apa kata saya. Tapi dalam satu sisi siswa juga susah sekali dikasih tahu karena mereka tuh bikin ulah lah gitu. Kemudian karena ada beberapa siswa mungkin ya yang agak usil gitu, ngusilin temennya meskipun kita sudah kontrol sedemikian rupa pembelajarannya itu. Nah, inilah sering terjadi. Kita terlalu cepat memvonis bahwa anak itulah masalahnya. Padahal yang seharusnya kita introspeksi diri, kenapa anak berbuat seperti itu. Sebenarnya anak itu korban. Korban. Kenapa korban? Kalau gurunya tidak bisa menyajikan pelajaran, anak jadi korban. Mereka tidak mengerti, mereka ingin cepat keluar, bahkan mereka bolos karena tidak senang dengan pelajaran. Masalahnya bukan si anak itu, gurunya masalahnya. Gitu. Jadi anaklah jadi korban. Di permukaan memang kelihatannya anak yang melanggar gitu. Tapi kalau kita cari akar masalahnya, bukan si anak masalah, tapi dari hal-hal yang di luar anak itu gitu. Nah, kalau ya alur pikir kita bawa ke sana, bahwa anak itu bisa kita perbaiki, maka kita sebagai guru harus terus belajar. Belajar bagaimana cara supaya kita bisa memperbaiki si anak. Itu dari suka nakal supaya tidak nakal, dari suka bolos supaya tidak mau bolos, dari tidak mau belajar biar senang belajar gitu ya, dari tidak mau bikin PR biar ketagihan bikin PR. Nah, itu tantangan guru. Nah, guru yang sukses, guru yang bisa mengubah anak itu dari tidak baik menjadi baik. Kan itu esensi belajar itu sebenarnya di sana ya. Bagaimana mengubah dari anak tidak mengerti menjadi mengerti, dari anak tidak tahu menjadi tahu, dari anak tidak baik menjadi baik ya, tidak berkarakter menjadi berkarakter dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya tugas kita sebagai guru. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Kita yang harus banyak belajar. Makanya perlu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi guru tidak boleh berhenti belajar. Ya, walaupun secara akademik mungkin sudah mumpuni, ya sudah S2, sudah S3 dengan linear ya, matematika terus ya. Ya, secara akademik bolehlah dikatakan sudah mumpuni ya. Tapi secara pedagogi apa sudah benar? Sudah benar mumpuni gitu. Buktinya masih ada anak yang tidak senang belajar gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan ke depan.
Bagaimana supaya guru itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang bisa membuat anak dengan berbagai variasi seperti itu senang belajar. Itu yang pertama. Kalau mereka sudah senang belajar, tidak disuruh pun mereka akan belajar. Iya. Coba aja, siapa senang melakukan sesuatu, tidak disuruh pasti dia melakukan. Ya, bukan hanya belajar, termasuk hobinya dia kan, karena dia senang melakukan gitu. Bahkan dia bisa berkorban uang untuk bisa melakukan itu, bisa membeli sesuatu, bisa dibela-belain, makan pun bisa dihemat ya, biar bisa membeli sesuatu sesuai dengan hobi. Nah, kalau itu bisa kita bawa ke pendidikan ya, supaya anak-anak hobi untuk belajar ya, tidak lagi ada masalah literasinya rendah. tidak ada itu masalah itu. Nah itu, jadi sekali lagi, gerakan pertama yang kita harus lakukan adalah guru belajar bagaimana cara mengajar yang baik. Ya, yang sekarang kalau nyebut mengajar kan kurang pas. Bagaimana cara membelajarkan siswa supaya mereka mau belajar dengan sepenuh hati. Ya Pak, terima kasih nih sudah memberikan sedikit tips-tips untuk motivasi siswanya Bang. Namun kepermasalahan yang kedua itu biasanya terkait dengan pemahaman konsep siswa nih Pak. Pertama ketika saya ngajar di kelas juga sih, kalau secara umum di kelas yang saya ajar di SMP 1 ajar pula itu, memang dari segi pemahaman konsep itu dia masih begitu lemah ya Pak, karena ketika dia udah dikasih soal terus lagi sebentar lagi ulangi lagi, dia udah lupa, apalagi besoknya sih Pak. Nah, kira-kira hal-hal napi itu yang membuat kenapa sih siswa itu kok memang konsepnya bisa tinggi, nggak bisa rendah juga, itu kira-kira penyebabnya apa Pak ya? Konsep itu kan sesuatu yang abstrak ya. Ya. Jadi siswa kita anggap sudah tahu konsep kalau dia bisa membedakan mana contoh dan non-contoh. Itu ya, misal konsep segitiga, dia tahu oh ini segitiga, ini tidak segitiga, berarti dia sudah tahu konsep segitiga. Nah, kalau demikian, bagaimana guru bisa mengajak siswa untuk benar-benar fokus dengan apa yang kita akan sedang bahas, tidak melenceng kemana-mana. Ya sederhana saja ya, misalnya kita mau mengajarkan konsep Pitagoras gitu ya, fokuslah kepada konsep Pitagoras itu sendiri dengan ya permasalahan nyata yang ada, yang sedang dihadapi siswa atau yang sering dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana siswa memecahkan suatu permasalahan dengan konsep itu, tidak textbook. Yang banyak terjadi kan gurunya textbook, bagaimana di buku begitulah yang diajarkan. Nah kalau textbook, setidaknya ada dua masalah yang muncul. Anak yang sudah paham bosen, baca kok itu kemarin. Anak yang tidak paham bingung, karena kita terlalu mencekoki anak dengan apa teori yang ada di buku. Nah, yang bagus itu adalah guru memegang konsep itu ya secara teguh, tidak memegang bukunya ya, tapi memegang konsep. Nah, kita dekati anak itu supaya memahami konsep itu dari berbagai sudut pandang sesuai dengan keinginan anak. Ya, nah itu yang saya katakan tadi. Tidak semua anak sama kecepatannya dalam memahami sesuatu. Ya. Nah, kembali ke Pitagoras tadi. Bisa jadi ada anak yang begitu kita jelaskan sedikit dia sudah paham. Oh, itu Pitagoras ya. Tapi ada pula anak kita sudah beri beberapa contoh, ya, dia belum paham juga. Ya. Inilah tugas guru sekarang. Anak yang lambat dalam pemahaman itu harus dicarikan lagi contoh-contoh cara menjelaskan yang lebih mudah dipahami, gitu. Sedangkan anak yang cepat belajar
dia bisa jadikan tutor sebayanya teman. Ya, itulah yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak harus dicekokkan dengan sesuatu yang sama. Ya, yang lebih cepat memahami kita jadikan gurunya dia dalam tanda petik. Yang lambat memahami kita jadikan siswanya. Tapi tidak perlu menyebutkan eksplisit seperti itu ya supaya anak tidak minder. Ya bagaimanalah seninya guru ya. Si A ini hebat, ini pinter ya. Nah, coba nak diskusikan berdua. Ya jangan bilang nak tanyakan dia. Nah, secara otomatis kita anggap dia nomor 2-nya kan. Nah diskusikan itu berdua. Kita sebagai guru memantau apakah penjelasannya pas apa tidak. Jangan sampai terjadi miskonsepsi ya. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi konsep itu harus ditanamkan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi titik tumbuh dari konsep itu. Jangan langsung kok hal-hal soal yang sulit sedangkan konsepnya sendiri dia tidak paham. Ya, gitu. Nah untuk gini juga Pak, permasalahannya sekarang akibat pandemi COVID-19 ini Pak. Jadi saya kan kebetulan ngajar kelas 9. Jadi ini perkalian belum, nah ini perkalian belum ada yang bisa. Kemudian ya artinya kalau di kelas itu sebagian besar ada yang belum bisa, apalagi pembagian. Nah ini kan otomatis menghambat transfer materi kita kepada siswa. Kemudian kita juga tidak bisa, kalau misalkan kita terlalu pelan nanti ya karena kita diwajibkan untuk menghabiskan materi, jadi materi habis takutnya kemudian siswa juga tidak paham. Nah bagaimana misalkan kalau ketemu situasi-situasi yang seperti ini? Ya. Kita sadari betul selama pandemi kemarin memang ada loss learning ya, jadi ketertinggalan anak dalam belajar. Nah sekarang waktunya kita mengejar. Nah untuk itu memang diperlukan tes diagnostik ke anak-anak. Sejauh mana capaian anak dulu. Sebelum kita mulai mengajar di tahun ajaran 2022-2023 itu harusnya sudah ada tes diagnostik di sekolah ya, untuk melihat sejauh mana anak saya siap belajar untuk tahun pelajaran ini. Kalau memang kelemahannya di perkalian gitu, karena perkalian itu kan dasar dari operasional berikutnya ya, dari pembagian, pemangkatan, pemakaran ya, itu yang harus ditekankan dulu ya. Pembagian itu dasarnya, itu jumlah kurang bagi itu harus ya kali. Nah, itu kan termasuk hitungan elementer yang mendasar. Nah itu yang harus ditanamkan dulu ke anak-anak sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya. Nah saya koreksi sedikit tadi, kalau sekarang masih kita berbicara mengejar materi, gitu, mengejar habisnya materi itu sudah keliru. Tidak zamannya sekarang kita kejar-kejaran materi. Ya. Asesmen nasional literasi numerasi ya, literasi numerasi, kejarlah kemampuan literasi numerasi supaya anak-anak meningkat literasi numerasi. Literasi numerasi itu ada di semua pokok bahasa kan ya, walaupun tidak habis pokok bahasanya sesuai dengan yang kita targetkan, sepanjang literasi numerasinya mereka bisa meningkat, itu sudah berhasil gitu. Nah, jadi target sekarang kita adalah bagaimana anak-anak itu memahami literasi numerasi lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Ini untuk semua mapel ya, bukan hanya matematika. Jadi di semua mata pelajaran pun penekanannya sekarang haruslah literasi numerasi. Nah hal ini terbukti tes nasional bukan matematika, bukan IPS, bukan bahasa Inggris ya, literasi numerasi, karena itu yang sangat mendasar gitu. Nah itu yang kita kejar dulu ya. Kemudian kalau berkaca dari hasil ANBK Pak ya, kan raport pendidikan masing-masing sekolah, mungkin Bapak juga sudah dapat melihat dari gambaran itu kan, kalau di sekolah tiang nih yang kasih gambaran
kebanyakan hampir 50% nih Pak kemampuan literasi sama numerasinya yang diambil secara random sampling 45 orang itu yang harusnya 100% ternyata hasilnya dari masing-masing bagian di literasi, di numerasi terutama, mungkin di aljabarnya, di data dan ketidakpastian, geometri, hanya rata-rata 50% siswa yang bisa menyelesaikan itu berdasarkan hasil kemarin. Menurut pandangan Bapak, kira-kira faktor apa yang menyebabkan kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi siswa menjadi seperti itu? Mungkin ada faktor apa? Bisa diceritakan sedikit? Betul ya, hasil asesmen nasional rata-rata ya sekolah masih rendah di literasi dan numerasi. Nah itu kan salah satu faktornya karena kita kemarin ini terjebak. Seperti tadi kita terjebak untuk menghabiskan materi. Kita tidak memikirkan apakah anak saya sudah mengerti konsep yang saya ajarkan. Jadi daya capai materi itu yang kita kejar, ya bukan ketuntasan dari konsep-konsep itu yang kita kejar. Nah, untuk ke depan sekali lagi, tolong literasi numerasi ini menjadi penekanan. Ya. Sebelum anak-anak menguasai apa yang kita harapkan dalam literasi dan numerasi itu, jangan dulu menginjak ke materi yang baru. Tekankan lagi di sana, ya, karena itulah yang kita tuju ke depan. Ya. Bahkan di rapor mutu itu kan, di rapor pendidikan itu, literasi, numerasi, karakter, keamanan, kebinekaan itu yang jadi penekanan tahun ini. Ya, bukan dapat matematika berapa, dapat bahasa Indonesia berapa, bukan. Jadi literasinya berapa, numerasinya berapa. Maka pelajar ini adalah relnya untuk menuju literasi numerasi itu. Gitu. Ya. Nah, ulangan pun harus sudah berubah gayanya sekarang. Tidak lagi menekankan ingatan, hafalan begitu ya. Tapi bagaimana dari ulangan itu, dari penilaian itu kita menggiring anak untuk menalar, untuk berpikir kritis, ya. Menggiring anak untuk mampu memecahkan satu persoalan. Ya. Kan itu kelemahannya kemarin. Coba kita lihat analisis satu persatu soal-soal, terutama numerasinya ya. ANBK-nya nih. Ya, ANBK-nya ya. Coba. Walaupun secara konseptual anak tahu. Ya. Tapi belum tentu tahu dia bisa, belum tentu bisa dia jawab soal itu. Karena konteksnya mungkin dia belum nyambung dengan pikirannya, konteks soal itu. Nah itulah makanya titik tolaknya di sini adalah guru. Bagaimana guru membiasakan anak untuk berpikir utuh dalam memecahkan suatu persoalan itu, satu konteksnya dia harus tahu. Kedua, masalahnya dia harus jelas. Ketiga, apa yang dia dapat pakai membantu untuk memecahkan masalah itu bisa dia identifikasi. Keempat, baru dia menganalisis dari apa yang ada itu, bagaimana caranya supaya bisa terpecahkan masalah. Ya, baru terakhir hitung-hitungannya gitu ya. Bagaimana dia bisa menghitung supaya pas hasilnya. Jadi tahapannya itu harus dibiasakan anak. Contoh kecil ya, grafik ya. Saya kira semua guru mengajarkan grafik kan anak. Tapi yang terjadi kemarin-kemarin, karena saya kebetulan juga sering memantau guru mengajar gitu ya. Saya juga dulu pengalaman juga mengajar ya, termasuk saya juga keliru dulu ya. Kita mengajarkan grafik sebatas grafik gitu. Sebatas yang ada di buku. Padahal tidak cukup. Kita mengajarkan grafik termasuk keunggulan, kelemahan grafik itu apa, termasuk ekstrapolasi seperti apa. Kalau kita tahu kecenderungan itu, intrapolasinya seperti apa, kalau grafiknya diubah seperti ini bagaimana jadinya, apakah dua grafik ini bisa digabung atau tidak, apa alasannya gitu ya. Kenapa harus menggunakan grafik garis misalnya, kenapa tidak grafik batang, kenapa tidak grafik lingkaran.
kita belum sejauh itu mengupas grafik itu gitu. Kemudian kita berikan variasi grafik yang dari titik 0,0 ada, yang dari titik 0,10 ada. Enggak sejauh itu. Sudah ngajarkan grafik, sudah. Hanya bisa dijawab oleh anak soal yang persis seperti contoh. Diubah sedikit bingung. Nah, itu artinya pemahaman belum utuh. Iya, padahal begitu kita lihat tes PISA ya. AN ini kan mirip dengan tes PISA ya. Tidak seperti itu. Sudah konteks dia. Baru naik taksi, ya belum berangkat nih, sudah hitung membayar 10.000. Ya, kemudian setiap 1 kilometer bayar 5.000. Nah, buatlah grafik. Nah itu, apakah anak kita bisa membayangkan bahwa grafik itu dari 0,10 mulai? Nah itu pertanyaannya. Kalau kita tidak pernah mencontohkan, dia mengabaikan 10.000 itu gitu. Dia tetap bikin grafik dari 0,0. Iya, 1 kilo 5.000, 2 kilo 10.000. 10.000-nya diabaikan. Nah itu banyak anak-anak kita salah. Ya. Coba kalau sempat hasil anak-anak kemarin itu dianalisis, di bagian apanya sih anak saya salah. Iya, semestinya begitu habis tes. Ya, teman-teman ya ANBK, kalau teman-teman dapat soalnya itu tes ulang anak-anak supaya kita bisa pantau hasilnya. Baru dianalisis. Anak saya kesalahannya kecenderungan di bagian apa? Iya. Dari sanalah kita belajar. Oh, anak saya kesalahannya cenderungnya adalah di melakukan ekstrakulasi dari sebuah grafik. Misal, saat penekanannya nanti ngajar. Anak saya kecenderungannya tidak memahami konteks soalnya. Padahal teorema Pythagoras dia hebat. Tapi konteksnya yang dibuat sedemikian rupa dia menjadi bingung gitu. Di sana titik lemah anak-anak. Ya. Jadi kapan asesmen nasionalnya nih yang akan? Yang SMP-nya lagi 19. Ini September nih ya. Iya, September. Ya. Yang SMA udah bulan kemarin Agustus. Yang bagaimana caranya? Apakah SMP yang oret-oret anak itu suruh dia bikin oret-oret bernomor, ya kemudian setelah tes misalnya ya silahkan anak-anak tulis kesulitan di tiap nomor ini kan karena masih oret-oretnya ingat ya ingat ya itu. Kalau memang tesnya itu bisa ada akses untuk mendapatkan setelah tes itu misalnya di internet ada, ya tes ulang anak, ya tes ulang ya, supaya kita tahu kelemahan anak itu seperti apa. Nah itulah yang kita jadikan dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. literasi numerasinya. Iya. Bagaimana kalau dari segi gurunya ternyata Pak? Saya curiganya begitu. Gimana pendapat Bapak? Iya. Faktornya. Pernah saya berpikir gini ya. Kalau guru jawab ini bisa 100 enggak? Itu. Iya. Kalau gurunya nggak bisa dapat 95, 100 susah lah mengharapkan anak itu akan dapat bagus. Nah, gurunya sendiri masih bingung misalnya macam. Tapi mudah-mudahan tidak begitu ya. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Tapi saya yakin kok guru-guru bisa. Cuma itulah kebiasaan kita mengajar itu masih textbook. Ya, itu yang harus kita ubahkan. Dari textbook menjadi berbasis nalar. Tapi kadang gini juga Pak, ketika siswa kita berikan soal yang bernalar, contoh sederhana yang bernalar kan soal cerita Pak, ya. Kadang siswanya bingung ya, apa yang harus dikerjakan lebih dulu, karena saya ketemukan itu, ketika saya kasih soal cerita di kelas, coba kerjakan, tapi sebenarnya di konsep, di hal yang biasa, bukan soal cerita, bisa dia, tapi ketika sudah saya terapkan di kehidupannya padahal, contohnya kayak soal suhu di Buleleng 23 derajat Celcius, suhu di Bangli negatif 1 derajat. Berapakah selisihnya? Itu mereka bingung. Tapi padahal saya ajarkan sebelumnya 23 dikurang negatif 1 mereka bisa Pak. Nah itu kira-kira faktornya.
Apa Iya. kira-kira itu Pak? Apakah adik yakin bahwa anak itu ngerti kata selisih? Sudah Pak. Sudah. Iya. Emang Iya, itu dulu. berkali-kali tadi. Ya, itu dulu. Kalau udah yakin, Salah satu contoh. ya kalau dia udah yakin dia ngerti kata selisih. Selisih itu adalah yang besaran dikurangi dengan yang kecilan. Nah, itu. Ya, itu dulu. Kalau itu dia sudah yakin, sekarang tinggal ini pembiasaan aja. Jadi ya karena kita belum biasa memberi soal cerita ke anak-anak, begitu kita kasih soal cerita kan kagok. Iya. Nah, karena pembiasaan. Biasakan memberikan soal cerita ke anak-anak dan biasakan juga soal cerita itu ada sentuhan nalar. Ya. Jangan sekedar mencari informasi di sana. Tapi harus menganalisis, harus mengintegrasikan, harus mengaplikasikan. Nah, itu. Ada nalarnya. Coba biasakan itu, pasti anak ketagihan nanti dengan soal cerita. Iya. Nah, kalau tidak biasa, tiba-tiba kita kasih soal cerita, contoh-contoh semua soal singkat, ya. Penjumlahan misalnya, Tuhan nomor 3 berapa, 3 tambah 4 berapa. Itu terus diulangan begitu sejak tadi bingung dia. Coba dari awal dicontoh-contoh sudah begitu ya. Walaupun konteksnya diubah nanti ya, saya yakin. Nah itu satu. Yang kedua, jangan pernah memaksakan prosedur tertentu ke anak-anak. Ya, walaupun ada misalnya cara memecahkan soal cerita, cara memecahkan soal yang berbasis konteks gitu ya. Pertama, ini kedua, ini tiga, ini jangan dipaksakan, itu harus diurut oleh anak. Sebab itu beban. Ya, mengingat itulah hafalan dia. Kita biarkan anak itu alaminya. Bagaimana dia memecahkan soal itu? Alamiah dia. Ya, secara insting, secara naluriah, dia akan muncul gaya untuk memecahkan soal itu. Yang penting sesuaikan permasalahannya dengan konteks anak itu dalam kehidupannya. Itu satu. Yang kedua, sesuai dengan tingkat intelektual anak, jangan terlalu sulit. Ya. Yang ketiga, biasakan, sekali lagi, latihan anak-anak memecahkan soal-soal seperti itu. Ya, satu, jangan memaksakan prosedur tertentu. Dua, jangan membuat soal yang meloncat tingkat kesulitannya. Dia belum punya dasar ke sana gitu ya. Tidak ada jembatannya ke sana, dia meloncat kan bahaya. Kalau jatuh bisa selempung dengan. Ya. Nah, itulah membuat anak bisa frustasi, tidak suka matematika. Buat jembatannya dulu sedikit demi sedikit. Terus yang ketiga, biasakan. Ya, setiap bikin soal tidak usah banyak. Buat konteksnya, ya, ceritakan. Silahkan pecahkan masalah ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, hargai anak sejauh manapun dia bisa jawab. Hargai. Jangan pernah membandingkan kemampuan anak dengan kemampuan guru. Dengan anak satu dengan anak yang lain tidak boleh. Ada ya kasus gini. Bapak guru dulu baru sedikit diajar tuh sudah ngerti. Nah, jangan. Beda dulu dengan sekarang. Ya. Ya. Kan ada ini apa istilahnya, pandangan orang benar apa tidak, saya kurang tahu. Guru yang jelek ngajarnya adalah guru yang pintar dulunya waktu sekolah. Guru yang pintar waktu sekolah pasti tidak bagus ngajarnya gitu, karena dia bandingkan dengan dirinya gitu. Apakah pandangan itu benar, itu terlepas dari itu ya. Jadi sebagai guru kita harus berada di posisi anak. Kita bawa diri kita ke dunia anak untuk kita bersama-sama anak bermain di sana. Jangan anak dipaksa bawa ke dunianya orang tua, dunianya guru, jangan. Ya, kitalah yang belajar biar bisa ke dunia anak itu. Nah, itu. Kemudian ada lagi Pak? Oke. Yang sering juga terjadi ini keluhan anak ya. Takut dengan belajar matematika karena takut dengan guru. Iya.
Iya. Iya, kita sih tidak bisa mengeneralisir ya. Kita tidak bisa mengeneralisir. Dan kita juga tidak bisa memaksa karakter orang harus berubah ya. Tapi sadarlah, mata pelajaran yang adik-adik pegang adalah mata pelajaran yang sulit. Mata pelajarannya saja sudah sulit. Kalau dipersulit lagi dengan kita menakut-nakuti, ya walaupun tidak sengaja menakut-nakuti, gertak misalnya ya, sengaja dikasih soal sulit, sengaja dijelekkan, dicemoohkan anak yang tidak bisa, apalagi disuruh berdiri di depan, jangan itu dilakukan. Ya pengalaman saya ya. Nah walaupun saya bukan guru yang baik, tapi adalah pengalaman sedikit lah, sehingga tidak sedikit murid saya memilih jurusan matematika. Iya. Anak salah saya tidak pernah marah. Iya. Saya senyum kalau anak itu salah. Sebab saya yakin anak itu salah karena dia memang belum mengerti. Dia adalah korban saya gitu. Saya yang harus berubah gitu. Nah, itu. Kemudian itu kan terkait dengan udah di permasalahan dapat faktornya. Ini kan Bapak backgroundnya sebelumnya kan ngajar juga, jadi guru juga nih, dapatlah terjun. Ini terkait dengan model pembelajaran Bapak. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ketika ngajar pun pakai model pembelajaran ini itu kadang siswanya tidak cocok gitu Pak. Misalnya saya pakai berkelompok, tapi ternyata ada siswa yang introvert, dia tidak mau berkelompok dia. Iya. Kemudian ketika berkelompok ya mereka ribut lah ataupun bagaimana. Kemudian ketika saya ambil discovery learning gitu kan, penemuan masalah, kita diskusikan masalahnya, siswa juga bingung masalahnya gimana, malah tambah jadi masalah jadinya. Kira-kira menurut Bapak faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan model pembelajaran itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Betul. Model pembelajaran yang ditulis di buku-buku saat ini itu kan pengalaman sebenarnya. Ya. Jadi pengalaman guru masa lampau yang dianggap berhasil. Ya. Itulah ditulis menjadi sebuah model pembelajaran. Itu best practice itu sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita fanatik dengan model pembelajaran yang sudah ada? Justru kita bisa menggali, bisa mengembangkan sendiri model pembelajaran sesuai dengan karakter kelas kita. Kita pun bisa bikin best practice dan nanti bisa suatu saat dibukukan. Ya, jadi jangan terlalu fanatik dengan model pembelajaran tertentu. Yang kita harus fanatik adalah karakter kelas saya. Begini, yang cocok saya ciptakan model ini. Memang tidak ada salahnya, bahkan sangat diharapkan teman-teman mempelajari model-model pembelajaran yang ada, termasuk jurnal-jurnal ya. Itu kan juga pengalaman teman-teman pelajari. Tapi itu kan tidak untuk ditiru mentah-mentah. Ya, pelajari kelebihan-kelebihan yang ada di sana, kemudian kita akomodir ya, mana kelebihan yang cocok untuk kelas kita, mana kekurangannya kita hindari ya, kombinasikan dengan apa lagi supaya ada sentuhan baru, supaya lebih pas dengan karakter kelas kita. Nah itulah pembelajaran inovatif sebenarnya ya. Tidak mesti harus kalau kita menggunakan mentah-mentah yang sudah ada, itu bukan lagi pembelajaran inovatif, itu pembelajaran yang meniru. Di mana inovasi gurunya tidak ada ya. Jadi pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang ada sentuhan-sentuhan barunya, emang orisinil dari guru itu sendiri. Dengan tujuan memperbaiki. Ya, boleh mengkombinasikan, boleh menambahkan sesuatu yang belum ada di sana. Ya. Nah, contoh kecil ya. Nah, kebetulan kayak saya ini dapat juara di Jogja. Di UNJ ya, dulu udah lama.
Waktu itu kan sedang populer pembelajaran kooperatif. Iya, Wow, kooperatif, banyak woi. sekali tipenya. Asal bilang kooperatif keren dah. Ya. Saya bikin model pembelajaran kooperatif konsultatif. Kan beda udah ya. Iya. Iya, teman-teman kan kooperatif jigsaw, kooperatif star, gitu dah. Nah, kebetulan saya workshop di Jogja. Iya, poster di sana di tempat workshop itu di P4TK Penjas. IONJ mengadakan lomba pembelajaran guru MIPA, matematika dan IPA. Nah, sampai di rumah saya nulis. Kebetulan juga sudah saya terapkan itu. Kirim. Tidak mikir itu lomba untuk daerah sana aja sebenarnya. Kandung semangatnya gitu kan. Kandung semangatnya. Ini tahu-tahu disurati. Di Suratnya saya diundang ke Jogja untuk mempresentasikan 6 orang. Yang 5 semua orang Jogja. Saya belum juga nyadar karena saya diundang kan. Oh, berarti memang boleh ikut kan. Nyadarnya setelah dapat juara 1 di Jogja. Sekarang kan diajak ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Ya, dosen Jogja ada satu tim ini satu bus ke UPI. Saya ditanggung macam-macam lah di Jogja sudah dikasih penginapan sekarang lagi diboyong ke UPI. Di UPI saya ditertawakan. Ini kok orang Bali mewakili Jogja? Saya kaget, loh. Harusnya Bapak ikut di Semarang gitu untuk Bali. Indonesia Timur itu. Di Semarang. Kalau yang tengah di Jogja, yang barat di UPI gitu. Wih, dosen-dosen Jogja senyum-senyum aja dia. Orang itu yang terbaik yang ikut gitu. Iya. Itu pengalaman. Jadi saya ikut tidak di tempatnya ya. Tapi mungkin karena dilihat karya saya bagus, saya lah dijadikan juara 1 di sana. Oh, kalah orang Jogja. Itu memang benar objektif gitu Pak. Iya. Tidak subjektif. Iya. Pantas senyum-senyum dia. Bapak dari mana? Dari Bali. Senyum-senyum dia. Ya bukan salah saya. Siapa nyuruh ngundang? Diloloskan juga kan. Iya. Kalau nggak sadar tapi juara juga jadi. Iya. Nah itu karena ada sentuhan. Teman-teman kan semua keren-keren ya. Saya lihat karyanya, keren-keren. Tapi tidak ada sentuhan baru. Ya hanya menggunakan mentah-mentah yang sudah ada. Ya. Mungkin nilai plus saya di sana. Ada konsultatif. Jadi padahal sederhana. Jadi diskusi di kelompok-kelompok kecil dulu. Kalau ada kesulitan antar kelompok yang berdekatan dia diskusi. Iya. Nah, gurunya kan lebih mudah. Hanya gurunya nanti membahas mana yang semua kelompok tidak ngerti. Iya. Kalau dia sudah bisa menyelesaikan antar kelompok yang berdekatan saling berdekatan ini kan sudah selesai. Iya. Ya. Jadi gurunya lebih ringan tugasnya. Kalau semua kelompok tidak paham dan dia sepakat, itulah kesulitannya dia gitu kan. Guru ya menyelesaikan. Tapi itu pun guru harus memancing lagi ke kelompok-kelompok. Ya dengan ini pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk menggiring dia. Dia sendiri yang memecahkan akhirnya. Karena kita sudah giring dia dengan pertanyaan-pertanyaan perantara. Konsultatifnya ada di sana, dia konsultasi dengan teman. Misalnya ini ada 3 tugas, ini 3 tugas ya. Tugas nomor 2 dia tidak paham, ini tugas nomor 1 tidak paham. Dia tanya ke sini, iya, ini yang ngajari. Ini nanya yang nomor 2 sini, yang ngajari. Kalau ada bersamaan nomor 2 tidak paham, nomor 2 tidak dia ke sana tidak tahu juga. Nah itulah tugas guru nanti gitu. Lebih mudah ya Pak. Iya, lebih mudah. Dan diskusinya lebih hidup. Ya. Dia berusaha dulu menyelesaikan dengan kelompoknya sendiri. Supaya tidak bergantung dengan kelompok lain. Tapi juga tidak bisa misalnya gitu kan, otomatis dia nanya. Ya, coba kita nilai berapa soal yang dia bisa jawab. Ya, kalau dia tidak mau nanya, nanti kan paling kecil nilai. Gitu, ya otomatis. Dan soal itu memang kita buat sedemikian rupa, ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang sulit. Ya.
Jadi saya pakai perbandingan 2, 3, 1 gitu ya. Yang gampang 2, yang sedang 3, yang sulit 1. Yang sulit inilah banyak yang tidak bisa diselesaikan. Berarti di kelompoknya itu udah heterogen Pak ya kemampuannya Pak ya? Iya, kelompoknya heterogen. Kita tidak pilih-pilih. Oh gitu. Iya. Siswa yang menentukan. Pertama siswa yang menentukan, kemudian karena dia sulit juga menentukan, saling rebutan teman gitu kan. Bener-bener Pak. Ya, kan biasanya yang pintar direbut berbanyak kan. Nah, Saya nggak mau disatukan. terus di siklus 2 saya yang menentukan, saya acak. Ya. Terus siklus 3 saya perbaiki lagi, saya petakan. Ya, kan udah tahu anak-anak pintar ini, saya petakan biar di siap kelompok ada anak pintar. Iya benar. Oh. Jadi di siklus 1 dia milih sendiri, timpangannya besar, ini selesai, ini belum. Siklus 2 saya yang memilihkan tapi ngacak, tidak melihat kemampuan. Siklus 3 saya memilihkan, saya petakan dengan baik. Ya. Sehingga semakin sempurna kelompok. Nah, sehingga di siklus 3 tidak banyak guru berbicara. Selesai semua tuntas ya, teman-teman. Yang sulit-sulit selesai. Gitu. Jadi Pak, kemudian tadi kan sudah sempat dibahas terkait literasi numerasi Pak, karena memang pengetahuan analisis siswa itu memang masih rendah Pak, apalagi dikasih soal yang seperti numerasi dan literasi. Namun di sisi lain juga guru kan dituntut gini Pak, dituntutnya menerapkan apa namanya metode yang lebih hots gitu Pak, yang sekarang kan lagi ngetrennya Pak ya dari C4 ke C6 kan seperti itu ya. Nah sementara di literasi dan numerasi pun dia masih masih bermasalah gitu Pak, terlebih lagi diberikan soal hots. Kira-kira nih kalau menurut Bapak pribadi penyebab apa sih lemahnya kok siswa jadi lebih susah mengerjakan soal-soal yang karakteristiknya hots seperti itu Pak? Ya. Nah, ini kita sering salah tafsir ya. Iya. Kita sering berpikir bahwa soal HOTS itu soal yang sulit. Ya. Padahal tidak demikian. Soal HOTS itu soal yang mementingkan nalar. Ya, nalar tingkat tinggi itu bukan berarti nalar yang susah dipikir oleh anak. Tapi nalar yang betul-betul fokus terhadap persoalan. Ya. Contoh, kalau kita bertanya kepada anak, siapa sih presiden Uganda misalnya? Sulit apa tidak? Kalau nggak tahu sulit ya. Nah, sulit karena dia tidak pernah baca, tidak pernah dengar. Negaranya. Iya. Uganda Tapi Pak, kan bukan soal HOTS itu. Iya. ya, hanya Bukan soal HOTS. Sulit ya. Nah, itu artinya yang sulit belum tentu HOTS. Kenapa tidak HOTS? Karena dia tidak perlu nalar kalau dia jawab itu, dan kalau dia tidak tahu dah langsung cerdas, saya tidak tahu gitu, tidak mikir lagi, berarti tidak memancing nalar. Nah, sekarang soal hot walaupun tidak sulit ya, misalnya kita bawa 2 permen, ini 3 permen Rp1.000 dapat 3 permen, ini Rp1.000 satanya dapat 1 permen. Kenapa bisa begitu? Udah besarnya sama. Nalar enggak? ya, harganya sama berapa ya? Iya. Saya yakin tidak ada anak yang langsung menjawab, saya tidak tahu. Nah, pasti berpikir dia. Beda dengan pertanyaan tadi. Saya tidak tahu gitu. Karena dia yakin tidak pernah dengar, tidak pernah baca. Karena memang tidak memancing nalar itu. Hanya ingatan. Yang ini tidak ada anak yang jawab saya tidak tahu. Ya berpikir ya. Kenapa ya? Besarnya sama. Ini 1.000 dapat 3 loh. Ini 1.000 dapat 1. Anak yang kritis tidak langsung jawab. Pak, boleh cicipi permennya Pak? Anak yang kritis itu. Silakan. Wih, pantas Pak, ini enak gadi nih Pak. Nah itu. Iya, rasanya enak. Ini apa, ini manis memang tapi enggak enak ya. Jadi wajar nggak? Wajar, ini lebih mahal. Nalar. Nah, kalau anak mau beli permen punya uang 1.000, yang mana mau dibeli? Yang 1 itu Pak. Iya, kenapa? Karena saya lebih senang yang enak. Nah, itu nalar tingkat tinggi sudah dia. Iya. Tidak sulit, tapi nalar. Iya, berpikir.
Coba anak yang nalarnya rendah langsung jawab. Karena memang dari tokonya begitu. Iya. Iya. Dari tokonya begitu. Berarti penalaran siswa itu menjadi salah satu penyebab kenapa host juga bisa menjadi lemah Pak ya? Iya, karena anak malas nalar, malas untuk memikirkan. Nah, itulah dia menjawab seadanya. Dengan menjawab seadanya otomatis tidak sesuai dengan harapan. Karena ini memang soal yang mementingkan nalar gitu. Dua-duanya jawabannya benar sebenarnya. Saya pilih yang 3. Yang menyebabkan dia salah dan benarnya alasannya gitu. Saya pilih yang 3 karena saya punya adik 2, terus tambah saya 3. Punya uang 1.000, jadi semua dapat permen. Benar juga. Benar dia nalarnya bagus. Saya pilih yang 1 karena saya ingin yang enak. Benar juga itu. Jadi tidak ada salah benar di sana. Tapi nalarnya dia jalan. Ada faktor lain kiranya Pak selain dari penalaran siswa, dari segi gurunya kira-kira bagaimana mungkin menerapkan course itu ke siswanya biar dia terbiasa? Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi kunci utama adalah guru. Ini pengalaman langsung ya. Dalam mata pelajaran tertentu saya tidak sebut. Di SMP saya tidak senang dengan pelajaran itu. Di SMA senang. Kenapa? Faktor guru besar. Di SMP gurunya selalu textbook, ulangan textbook, monoton ngajarnya. Memang rajin sekali ngajar. Tapi membuat anak-anak ngantuk. Suaranya datar, ya. Ngajarnya gitu-gitu saja, bahkan sering anak di kelas sebelum gurunya datang sudah memperagakan gurunya itu. Karena pasti akan begitu kan. Nah gitu. Banyak anak yang tidak senang dengan pelajaran. Pelajaran yang sama di SMA, gurunya luar biasa. Iya, gurunya memberi contoh yang betul-betul dialami oleh anak. Gurunya memberi sanjungan kepada anak yang walaupun jawabannya hanya setengah benar, sanjungan luar biasa diberikan. Pokoknya menyenangkan. Sebagian besar anak senang belajar itu. Belajar yang sama ini. Ini kan bukti nyata. Faktor guru sangat besar pengaruh. Ya. Nah oleh karena itu jadilah guru yang disenangi bukan di mata anak, disenangi di hati anak. Ya. Kalau disenangi di mata anak di depan aja, wih bapaknya pintar kali. Nah, setelah belakang pungus sengaja. Tapi kalau udah disenangi di hati, di depan, di belakang sama dia nilai. Iya. Iya ngajum-ngajum aja dia siswanya. Bapaknya pintar kali ngajar. Gitu. Setelah kita lewat, kita ngajin. Iya. Tapi terkadang Pak, bahkan guru-guru yang jarang ngajar itu sering disukai siswa Pak. Nah, itu motifnya lain. Motifnya lain. Ya, suka karena dia bebas. Ini juga Guru yang humor juga disukai, hati-hati itu. Sukanya karena humornya apa sukanya karena pintar ngajar ya hati-hati. Yang kita inginkan kan suka karena pintar ngajar, bukan karena humor dan tidak pernah marah, itu kan lain ya. Sukanya bergeser dengan sesi belajar. Jangan diganggu. Dada ini tekan. Kemudian terkait dengan teknologi lagi sedikit Pak ya. Iya. Kalau kami ya di desa Pak ya, teknologi siswa di pembelajaran itu kurang, terutama di HP gitu ya. Karena kita kan maunya pembelajarannya itu yang berbasis teknologi juga. Tapi di sisi lain juga melihat kondisi ekonomi siswa yang bervariatif. Ada yang punya, ada yang sama sekali tidak punya karena satu berdua. Menurut Bapak gimana pandangan Bapak terkait dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran? Apakah kita juga harus menggunakan teknologi atau dilihat dari segi mata pelajarannya? Ya. Memang situasi kemarin waktu pandemi yang dan PPKM ya tidak boleh tatap muka itu memang mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Itu pun sepanjang fasilitas itu bisa terpenuhi ya.
tapi banyak juga yang blank spot di daerah tertentu kan. Kemudian tidak blank spot, wifi tidak ada. Ada wifi, HP tidak punya ya, ada HP kota tidak punya gitu ya. Banyak hambatan ya, banyak hambatan. Itu pun harusnya guru punya solusi ya, guru kan tidak boleh nyerah. Benar. Ya solusinya bisa misalnya membawa tugas berantai ke anak-anak ya, atau melibatkan pengurus OSIS untuk mengantar tugas ke titik-titik tertentu dan namanya bisa. Yang penting tidak ada kerumunan kan itu. Terkait dengan apakah harus kita menggunakan teknologi, itu sangat diharapkan kita menerapkan teknologi sepanjang fasilitas memungkinkan. Tapi kalau memang tidak ada, kita sudah mengusahakan dengan berbagai cara juga tidak memungkinkan untuk adanya fasilitas itu gitu kan. Kan bukan teknologi satu-satu ya, kita harus melakukan sesuatu inovasi yang tidak membutuhkan teknologi ya. Jadi bedakan ya, kalau fasilitas ada wajib itu, karena kita tidak boleh lepas dari teknologi. Kalau tidak ada fasilitas itu, cari inovasi lain supaya pembelajaran tetap berkualitas. Apalagi sekarang tatap muka ya, pembelajaran tatap muka. Carilah solusi-solusi yang memungkinkan kita menaikkan kualitas pembelajaran itu tidak bergantung pada teknologi. Kalau teknologinya tidak ya. Gitu. Berarti kembali lagi dari gurunya ya, bagaimana memanfaatkan. Memang kuncinya selalu guru. Ya. Karena kita sebagai guru hanya diri sendirilah biasa kita ubah lalu luasa. Jadi tidak mencari kambing hitam ke lembaga, apalagi mencari kambing hitam ke anak-anak, ke orang tua anak, jangan. Kita dulu perbaiki diri semaksimal mungkin. Ya. Termasuk media pembelajar. Gurunya bikin, anak libatkan kalau memungkinkan untuk itu ya. Sehingga media pembelajaran bisa lengkap di sekolah. Ya, tidak ada membeli. Kenapa harus membeli kalau kita bisa buat sendiri? Nah, kalau IPA lain ya, kalau ini konteksnya matematika. Kalau IPA kan memerlukan mungkin alat yang akurat dan sebagainya ya, alat ukur ya kan. Kalau membuat mungkin tidak tingkat akurasinya kurang gitu kan, itu memang harus membeli. Copot misalnya bisa bikin, ya itu harus beli memang ya. Tapi kalau matematika untuk mengajarkan himpunan menggunakan media, ya silakan berkreasi, berinovasi. Ya. Saya apa saja sudah coba ya untuk media, termasuk bongkol pisang. Bongkol pisang saya jadikan ini benda-benda geometri, ya bangun-bangun ruang. Ya, anak bisa motong-motong itu ya. Iya, bongkol pisang ya. Kan agak padat itu jadinya. Ya, kemudian pembelajaran melukis segitiga saya gunakan daun dan lidi gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah melakukan itu ya. Ya, kemudian pembelajaran transformasi ya. Pokoknya pembelajaran transformasi itu translasi, dilatasi, ya refleksi. Saya menggunakan jerami dan magnet. Iya, nah itu juara di LIPI ya. Bongkol pisang dapat juara, magnetnya dapat juara ya. Itu. Kemudian saya buat wayang kaca. Ya. Dapat juga nomornya. Nah, jadi yang sederhana seperti itu kalau kita bisa gunakan untuk menaikkan tingkat pemahaman anak-anak, itu ada nilai plus. Ya, kalau jerami dengan magnet itu kan, jerami di depan whiteboard, magnet saya pegang di belakang. Saya geser magnet, jeraminya gerak. Iya, pergeseran. Nah, itu antusias sekali anak-anak. Padahal sederhana kan? Mau nempel ya, Pak? Nempel, karena di jerami itu saya kasih magnet kecil juga. Jarum. Iya, apalagi jeraminya saya bentuk menjadi manusia begitu kan. Nah, saya mainkan seperti bayang tek tok ya, gerak-gerak. Anak-anak suka, woi sorak-sorak. Nah, itu. Yang sederhana itu membuat anak senang. Nah, itu kan
nilai plus, mana kita beli alat seperti itu. Nggak ada. Iya. Itu. Berarti dari gurunya juga harus inovatif Pak ya. Guru dituntut inovatif. Ya. Karena terkadang kan kita yang agak malas sebenarnya untuk menulisnya itu, membuatnya itu jadi buku, ikut lomba itu yang kadang masih. Mulai dulu dari aksi nyatanya dulu buat. Masalah menulis kan bisa belakangan. Ya, seperti tadi saya ambil jerami, saya ambil magnet, kebetulan banyak magnet di sini, bekas-bekas itu salon, ada ngasih anak-anak juga banyak yang saya baru ngomong, Nana ada magnet bekas nggak di rumah? Siap, udah gitu dia besoknya semua bawa magnet. Loh, di mana dapat? Iya. Walaupun sudah karatan tapi kok bagus juga. Nah, jadi nulisnya belakangan, aksinya dulu. Oh, saya punya cara seperti ini yang tidak ada orang lain lagi yang mencoba ini. Nah, kemudian kita tulis. Tulis apa adanya saja, foto-fotonya orisinil semua itu. Masalah bagus jelek tulisan itu, ya kalau sudah ke tingkat pusat itu tidak begitu dihiraukan. Yang pertama menjadi penekanan adalah ide. Iya, ide. Ya, jangan takut menulis. Jadi idenya masuk akal tidak? Walaupun tulisannya banyak kelemahan. Karya saya yang pertama itu yang tidak menyangka kok langsung dapat juara 3 nasional ya. Tahun 92 ya. Saya tumben sekali ikut lomba di SMA, tidak pernah ikut lomba. Diploma 1 tidak pernah ikut lomba jadi guru. Langsung ada lomba di LIPI ya, lomba kreativitas guru yang pertama kali tahun 92 di LIPI. Kok bayangkan waktu itu HP belum ada. Telepon hanya ada di sekolah. Saya menggunakan konsep kesebangunan. Untuk Mungkun ini kan ada sungainya di belakang. Ya, Iya, ada. ya, saya ajak anak-anak ke sana. Saya praktekkan kesebangunan menggunakan benang, gitu ya. Kesebangunan segitiga. Nah, anak silakan tebak lebar sungai itu. Oh, semua bikin tebakan, tulis ya di buku. Ada bilang 3 meter, 4 meter, 5 meter, silakan. Kemudian simpan dulu catatan anak. Sekarang mari kita praktek. Ya, udah bawa benang, ya diikatkan di kayu, ditarik, ada yang ukur gitu kan. Sekarang buat segitiga. Nah, karena kesebangunan kan. Nah, ini berapa nih? Panjangnya 3 cm kan. Dibuat 3 cm. Ini sudutnya berapa? Ya. Karena ukur ini. Yang menggambarkan lebar sungai itu ukur. Ya, nah, pakai perbandingan. Yang 3 cm ini mewakili 6 meter. Ini anak-anak dapatkan ini 2 cm. Ini mewakili berapa ini? 4 meter Pak. Ya. Terus berapa lebar sungai? 4 meter. Jangan dulu percaya. Ukur, wah turun. Ngukur. 4 meter, 1 Pak. Ya, ini kan pendekatan ya. Saya dapat 3,9 ya. Siapa yang mendapat 5 meter? Saya Pak. Salah? Salah. 2 meter boleh kejauhan. Iya. Nah itu saya peragakan di LIPI. Jurinya kan profesor-profesor ya. Dari ITB, Profesor Dali Asnaga ya, penulis buku SMA itu kan. Kemudian dari UNY ada, dari Medan ada, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta waktu itu yang sering lihat di TV itu Joko siapa namanya yang gemuk, saya sering lihat di TV membawakan matematika, kebetulan ada matematika itu, ternyata itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, beliau bisa pede aja menyampaikan ternyata dapat juara 3 gitu. Walaupun tidak juara 1 ya. Iya. Masuk TV di TVRI langsung disiarkan langsung itu waktu pengumuman. Maka teman-teman di SMA 1 nonton, wih aku mana nih? Oh, dia. 92. Wih, saya waktu itu
antara berangkat dan tidak berangkat. Nah, mendengar kata Jakarta kok jauh sekali rasanya. Tidak dapat bayangkan Jakarta itu seperti apa ya. Naik pesawat lagi, wih gimana naik pesawat? Iya. Nah, kebetulan saya kan ngeles ada anak Cina saya les. Pak, nginep di keluarga saya di sana, Pak. Wih, saya tak enak gitu. Pokoknya banyak ya yang mendukung gitu ya. Pokoknya berangkat, Pak. Kepala sekolahnya juga harus berangkat nih kesempatan nangka, Pak. Dikasih bekal saya oleh sekolah. Wih. Pengalaman. Begitu tahun 93 saya ikut lagi juara, malah juara 1 saya tahun 93. 94 ikut lagi, juara lagi gitu, kadang senang ikut. Iya. Jadi yang pertama itu saya satu-satunya dari Bali. Ya, terus yang kedua ketemu teman orang Beleleng juga. Pengawas sekolah juga sudah pensiun. Ketemunya di Jakarta. Pak ini Pak Kamir Asdike. Beliau dari IPA ya, saintifik. Saya udah kenal. Beliau udah turun dari taksi, saya lihat, saya pikir bukan orang Bali. Terus nanya saya di mana tempatnya, karena saya duluan di sana kan. Dari mana Pak? Saya dari Bali. Akhirnya akrab dari sana, akrab, satu kamar tuh gitu kan, baliknya sama-sama. Iya. Kira-kira itu aja dari kata Anda lagi. Jadi terima kasih banyak nih Pak waktunya kita minta waktu itu Bapak. Jadi mungkin ada yang ingin kami konfirmasi. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kami gali, kemudian pengetahuan baru yang kami dapatkan terkait ya bagaimana meningkatkan profesional kami sebagai guru yang tentunya guru baru. Jadi kami juga tidak intinya minta bimbingan dari Bapak. Semoga apa yang ya kita inginkan kita jadikan tujuan bisa kita capai bersama. Gitu. Okay. Apa yang dia sampaikan mungkin tidak begitu banyak bisa menginspirasi, tapi diharapkan ada manfaatnya lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat sudah lolos PPG ya, walaupun masih harus berjuang ya. Tapi yang jelas untuk bisa lolos sampai sejauh ini luar biasa sulitnya ya. Jadi teman-teman sudah bisa melewati itu ya, dan harus dimanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya sampai bisa lolos mendapatkan sertifikat PPG ya. Mudah-mudahan dengan sertifikat itu cepat bisa diangkat ya. Karena saya dengar ada jalur PPG itu untuk pengangkatan berikutnya gitu ya. Yang sudah punya sertifikat itu ada prioritasnya. Mudah-mudahan itu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kami juga mohon maaf ya saya belum kenal saya belum. Nama saya Ketua Sukadharma Pak, dari SMP Negeri 1 Tejak Pelang. Oh iya, ya. Semoga sukses ya. Saya Pak SMP Pak dari sama juga SMP Tejak Pelang. Tadi agak lambat ya. Iya. 12:30 udah selesai. Kalau nggak jauh nih kesininya. Iya, cara informasi nanti. Belum minum nih. Iya, Ngopi nih. Silakan ngopi. Ada apa? Santai aja. kalau saya kan udah tahu kayak Iya, Ari. Ya, sering lihat. Ini kan juga sering ke ini ya, ke Jakarta, ke Jogja ya. Stand-nya Banyak gimana? lombanya ya. Terus ikuti. Pokoknya saya dorong teman-teman jangan takut berkompetisi. Ya, saya karena kompetisi nih dilirik jadi kepala sekolah, terus dilirik jadi pengawas. Kalau tak ikut kompetisi mungkin tidak sampai sedetik ini. Ya. Nah, jadi kompetisi itu banyak manfaatnya. Ya. Yang penting jangan terlalu ambisius, harus juara, harus janda. Cari pengalaman. Ya, dapat juara syukur, tidak dapat pengalaman dapat, gitu ya. Ya. tapi sekarang karena sudah mulai online udah sedikit tidak bersemangat itu. Kalau begini offline kan dapat jalan-jalan itu ya misalnya. Iya. Sekarang kan udah mulai ini lomba-lombanya, luring ya. Untuk siswa sudah banyak, mudah-mudahan untuk guru juga.
Nyusul, nggih. Nih, itu aja mungkin Pak Asep, nih Pak Adi, Pak nih. Nggih. Terima kasih banyak Adi sekali nih punya waktunya. Itu aja mungkin yang ingin kami konfirmasi. Terima kasih Pak ya udah ngasih saran-saran nih. Identitasnya perlu enggak? Soalnya Jihan lagi WA dia untuk cek kurikulum kita Bapak Iya, Syarifan nanti aja. kalau misalkan ada soft copy kurikulum filenya bisa dikirim Ya ya. ke Oh gitu file. CV mungkin seperti itu ya. Pakai di lampiran. Profilnya. Oh, Jihan sudah apa nih? Saya hanya WA aja yang penting aja nama, NIP, golongan gitu. Nggak tahu iya. dia perlunya Kalau apa. misalkan Bu Jihan sudah ada nanti kita Kita nanya ke Pak Jihan. Iya. Nggih. Karena kan identitas yang penting kan identitas kemudian pengalaman. Iya. Dan pelaksanaan ini juga. Iya. Nggih. Bisa di stop dah. Nggih. Sukses. Sukses dulu, Pak. Iya. Ini